Oke. Nah, oke, silakan. Nah, Ya, seperti nama ini Pancasila ya. Jadi harus paham kau artinya Pancasila. yo No, paham. no Saya just sangat paham. Jangan bilang paham. Bentar lagi kau udah ngamuk. Enggak, siapa yang mau ngamuk Oke, ngapain kalau ngamuk? enggak, oke silakan. Iya, jadi saya tanya dulu, definisi nabi itu apa supaya Jadi kalau apa kau yang mau Bapak bertanya, sampaikan itu dengar. jelas. Kalau kau mau bertanya dulu kepada dirimu. Apa sih, renungkan dulu. Kalau bertanya itu saya tanya kepada si A, bukan saya tanya kepada diri saya. Dulu kepada dirimu, baru kau bertanya kepada orang lain supaya menjadi contoh bagiku nanti. Oh, enggak nyambung nih Pak Ustadz. Nah, jangan bilang gak nyambung. Ya, kalau menjadi saksi, cari saksilah kepada diri sendiri dulu. Jadi Nah, gimana Pak Ustadz, saya tanya atau saya itu mikir doang? Halo Pak Ustadz? Silakan. Kalau kau Tanya mau jawab, tanya jawab. Silakan Iya. tanya jawab. Ya enggak boleh tanya katanya. Tanya Apa jawab. bilang aku bertanya? Maksudnya kau bertanya dulu kepada dirimu. Kalau mau Udah. bertanya kepadaku. Udah. Coba apa definisinya dari yang namanya Nabi. Coba menurut kau dulu. Pertama. Nah, ya oke. Jadi salah satu syaratnya Nabi ya, salah satu dia itu bernubuat. Dah. Kemudian dia dapat langsung dari Tuhan. Tuhan ngomong lewat suara, lewat mimpi atau lewat malaikat. Nah, itu Nabi. Dah, itu cukup dulu itu. Emang bisa Tuhan bersuara? Ya bisa lah. Bisa. Sementara dalam firman Tuhan dikatakan bahkan suaranya pun kau tidak dapat mendengar. Jadi bagaimana dengan itu? Siapa bilang tidak bisa didengar? Nah, itu firmannya ada. Ada itu di Tahu beli gimana? Belajar di Alkitab mana? Anda, ada itu. Di ini di Yohanes 5 nomor 37. Kayak gitu tuh hamba hina ini tidak tahu ya, jauh sekali lah. Kenapa nggak tahu? Kan Loh, dikatakan suaranya pun kau tidak dapat mendengar. Bagaimana kau karang-karang? Siapa bilang tidak bisa didengar? Kalau Dari tidak mana didengar, kau tahu? Emang kau udah pernah ketemu dengan Tuhan? ya ampun, ini terlalu kolot. Gini nih, Pak Pak Ustadz. Robin, gini aja, kasih dulu Terlalu kolot. ayatnya. Yohanes 5 nomor 37 biar dia baca Kita dulu buka Yohanes gitu. 5. 5 nomor 37. Iya. Oh, ini nggak usah diikutkan. Kenapa kau jadi yang ngatur? Sementara Tapi Bapak kau terlalu kolot. Bapak aja nggak pernah. Jangan terlalu, jangan aku dihakimi, jangan. Jangan dihakimi, kau bukan Tuhan. Terlalu kolot nih, Pak Bukan Ustadz. kolot. Cari yang lebih bagus lah. Kenapa jadi yang bagus? Karena kau nggak bisa lawan, cari yang lebih bagus. Katakan aku. Iya, masa dia tanya ayat-ayat kayak gitu dia bilang Tuhan tidak bisa bersuara. Yes, Tuhan tuh ngomong sama Adam tuh, dia ngomong, Adam, apa yang kau buat katanya. Kan ada di ayat-ayat. Kau nggak usah percaya sama Bible lah kau. Tadi Nggak benar, gini, Bible. tadi gini katanya suara Tuhan itu tidak dapat kau dengar. Nah, itu tertera di mana kata Pak Robin? Di Yohanes 5 nomor 37. Sekarang kita buka dulu. Yohanes 5 nomor 37. Betul nggak? Kayak gitu. Oh, Yohanes 5 ayat 37 katanya. Bagaimana dia nih? Aduh. Kasihan ini Aduh kau. Aduh ke saudaraku. hamba-hamba hina nih, memang hina kan dia. Ini saya bacakan dulu ya biar adil, Oh, adil iya, ya. iya. Saya yang Baca. bacain nih. Saya yang Iya. tampilin, saya yang bacain ya, biar Oke, adil. oke. Perhatikan dua-duanya, Pak Robin sama ini. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nih di sini maksudnya kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nah gitu. Kalau Iya. Tuhan Pancasila didengar suaranya, nggak apa-apa lah. Iya, dia ngomong dengan siapa? Dengan Pancasila ngomongnya. Iya, saya tidak dengar. Kalau dengan saya, dengan Nabi dia dengar. Iya. Nggak pernah kau udah Itu ketemu. ayatnya yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan Iya. Pak Robin itu tuh.
Ya udah. Jadi suara Tuhan itu nggak kedengaran, nggak bisa didengar kata Pak Robin berdasarkan ayat itu. Ya, jangan berdasarkan saya tidak bisa membuat kesimpulan kalau hanya dibaca satu ayat. Ya kan? Itu ditujukan kepada siapa? Kepada yang bukan nabi. Oke, itu betul. Kalau nabi itu mendengar. Musa bertanya kepada Yehova, siapakah engkau? Aku adalah aku. Kan ngomong gitu. Emang Tuhan Nabi Coba. dengan Tuhan beda. Tuhannya Coba Nabi Anda dengan- gini Pak Pancasila, ya kalau Anda mau bantah hal itu, kan Pak Robinnya punya data. Coba dan bantahlah pakai data yang bisa bisa mengalahkan argumen Pak Robin gitu loh. Ya ampun. Bahwa suara Tuhan itu terdengar. Gini loh Pak Ustadz. Kita diskusi ini udah mau 10 tahun kali ya baca-baca ayat. Kalau hal-hal kayak begitu secara common sense ya, itu ayatnya banyak. Tinggal kita buka Alkitab. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa ayat itu bahwa Tuhan tidak didengar suaranya, padahal kan ada ayat lain yang saya bilang. Saya tidak perlu sebut ayatnya di mana. Musa bertanya kepada Tuhan kan, siapakah engkau? Aku adalah aku, jawab Tuhan. Itu kan ada ayatnya di situ. Bagaimana itu? Itu katanya. Loh kok katanya ayatnya? Kok katanya begini? Katanya. Ayat itu katanya kan? Katanya. Jadi? Apakah kau pernah berhubungan langsung? Melihat langsung tulis. Kan Ya katanya. ampun. Bukan saya, hamba hina. Musa, Dia ngomong. Nabi Kan Musa, bicara. dialog Nabi Musa dengan Tuhan itu kan ada dialognya. Kan itu katanya, kata Nabi Musa. Apakah kita pernah melihat langsung? Kan enggak. Loh enggak lah. Nah, itu yang saya maksud. Sekarang gini aja. Ketika nggak ada yang namanya tersirat atau dalil, percaya nggak kau ada Tuhan? Itu aja kuncinya. Dalilnya kan ada. Sekarang kita jangan abaikan dulu dalil. Tanpa dalil, percaya kau nggak ada Tuhan? Tanpa dalil enggak bisa. Nggak bisa. Nah itu, kau mengadakan dalil. Emang dalil mana Tuhan mana? Tuhan dengan dalil. Duluan Tuhan, tapi Tuhan harus Jadi kenapa dipahami kau dengan diandalkan? dalil. Karena Bagaimana? dalam Kristen diajarkan mengandalkan Tuhan yang tidak terlihat. Itu diajarkan. Kenapa kau andalkan dalil? Aku nggak percaya, justru nggak percaya kau kepada dalil. Ada ayatnya. Tolong dibaca dulu Pak Ustaz Yusuf. 2 Korintus 3 ayat 3. Biar saudaraku ini bersemangat dia belala. 2 Korintus ya. Ya, Korintus 3. nomor Nomor 3. 3. 2 Korintus 3 nomor 3. Kalau bukain ayat saya ini nggak apa-apa. Saya bukain. Ya apa-apa. Mohon maaf Pak Ustaz Yusuf ya. Hmm. Kita saling ini aja kerjasama. Nih ya. 2 Korintus 3 nomor 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah itu Iya. bunyinya. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes ayat yang ke-12. Nyambung. 2 Yohanes Berapa? ayat yang ke-12. Berapa? 2 Yohanes ayat yang ke-12. Satu Yohanes dulu. 2. Yohanes 2 kah? 2 Yohanes saja, 2 Yohanes ayat 12 langsung. Nggak ada Pak Robin, 2 Yohanes 12. Yohanes 1, 2 Yohanes 1 baru nanti lihat yang ke-12 siapa. Oh, Ustaz 2 Yusuf. Yohanes 1. Ya, 2 Yohanes 1. Yang ke-12 nya lihat. Ayat yang 12-nya. Nah, baru ada nih. Sungguh pun yang harus ku tulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Nah, itu tuh. Amin. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Nah, Ya. itu yang aku ingat Pak Ustaz Yusuf. Aku Apa? tidak mengimani yang tertulis. Apa dengan sendiri? Tidak Makanya diimani aku dengan yang baca ditulis. 4 ayat 24. Itu yang Apa dia yang baca diajarkan itu apa? aku? Ini imanku, oleh imanmu yang tertulis silakan.
Imanku. Ya ampun. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Arti roh Waduh, itu adalah kacau, tidak kacau benar. nih Pak Ustadz, kacau. Jangan kacau. Kalau udah terungkap jangan kacau. Dia Nah, itu baca yang yang kacau. ada dalilnya. Itu kan dalil juga itu yang dibaca. Jangan percaya kepada yang ditulis oleh tinta bahkan yang di atas kertas. Iya, yang dibaca tuh apa? Yang Firman dibaca Tuhan tuh itu apa? adalah tubuh Kristus sendiri. Injil yang asli itu sudah tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Jadi Injil yang asli adalah Yesus Kristus sendiri. Aduh. Enggak, tadi yang itu- dibaca itu tuh dalil atau bukan yang ditulis tuh? Makanya Aduh, saya Pak nggak percaya Ustadz. ditulis di atas tinta. Dengan itu- tinta, bukan yang di atas kertas. Jadi yang dibaca tuh bukan tulisan. Salah. Silakan kau kalau mempercayai. Waduh, kacau nih. Waduh. Saya berbicara atas dalil. Itulah tulisan yang dibaca tuh. Banyak Kristen nggak tahu ini. Banyak Kristen nggak tahu. Pak Ustadz. Dia ngomong dia enggak pakai tulisan, tapi yang dibaca tadi itu apa? Itu sudah ada sebelum ditulis. Ada. Wah, ini susah. Ini firman diskusi enggak bisa Pak Ustadz, mohon maaf lah ya. Mohon maaf, bukan saya enggak mau diskusi, ini ngaco. Ditulis. Ngaco nih. Sudah pastikan firman. Dia bilang Firman itu firman yang hidup. enggak percaya yang ditulis, yang dibaca tuh apa tadi itu? Yang hidup itu adalah roh. 2 Yohanes. Nah, coba yang menulis firman udah. yang menulis dalil siapa? Pantasan yang tadi itu nggak mau ngikuti, ngacau. Oh, saya juga gitu, kacau dia nih. Yang menulis dalil apa kan roh melalui Bisa. alatnya tangan. Loh, itu Kan tulisan roh loh. Itu tulisan loh. kan. Bisa nggak kau menulis itu tulisan kalau kamu nggak ada rohnya? Kalau kau nggak hidup, bisa nggak? Saya akan sehat dulu pakai. Tulis tuh, bisa nggak? yang dibaca tuh tulisan. Usaha bisa kau nggak membaca kalau nggak ada roh? Bisa nggak kau baca? Kamu masih belajar masih seperti itu lah. So hebat. Iya alam. Nggak, Yang bisa kamu baca nggak tuh tahu. tulisan. Nggak, Itu bisa nggak dalil diskusi dengan namanya, Pak Ustadz. Sekarang ini aja kau bisa nggak Dalil diskusi? itu dia menyangkal. Nggak bisa. Nggak Pak bisa Ustadz, kau diskusi dengan saya. Kalau nggak ada Karena roh. Pak Ustadz aja bingung Nggak tuh. usah Pak Ustadz tuh bingung. Udah. Nggak bakal bisa kau diskusi dengan saya kalau nggak ada roh. Tawuran atau apa kita nih? Iya. Gila nih. Ini agak lain ya. Ini agak lain. Dia bisa diskusi Aliran dengan mana saya saya kalau juga ada roh. nanti Aku saya juga juga nggak bisa diskusi sama buat dia kalau nggak ada roh. kesimpulannya lah nanti saya tanyakan. Dia bilang nggak mau pakai Makanya apa kau yang jangan ditulis. menghakimin orang lain. Tapi dia baca yang di Alkitab tuh. Pancasila. Tahu nggak artinya Pancasila? Secara ilahi. Belajar dulu. Satu-satu ngomongnya, satu-satu ngomongnya. Di sini Lanjut. kan ada, di sini kan kalau Anda mau berdiskusi dengan Islam bisa dengan saya. Kalau mau berdiskusi dengan Pak Robin itu kan Kristen. Cuma Kristennya agak beda paham Pak Robin gitu. Ya kawan-kawan Kristen dan Katolik silahkan untuk menaikkan kayak gitu. Silakan setelah Anda mau naik, ya naik minta multi. Silakan diskusi sama siapa? Sama saya atau sama Pak Robin? Kayak gitu aja. Ayo. Kayaknya saya sih nggak bisa diskusi model begini Pak Ustadz. Ya, kalau nggak bisa silakan. Kita nggak boleh pakai dalil. Tapi dia bilang dia tidak pakai dalil tetapi baca dalil. Dalil itu karena yang aku hadapi adalah yang percaya kepada dalil. Kalau yang ku hadapi yang nggak percaya, bagaimana kau sama yang kelihatan aja kau nggak percaya? Apalagi nggak kelihatan. Aku kasih contoh, aku hanya kasih contoh kepada orang yang percaya melalui dalil. Makanya aku jabarkan dalil itu. Itu aja kau nggak percaya, udah kelihatan. Apalagi nggak kelihatan, karena yang aku pelajari yang tidak kelihatan. Begini Ilmu yang host ya. Aku pelajari ilmu yang kelihatan, seperti yang kau pelajari. Kita kan Belakang. kita kan membahas tentang Nabi. Tadi saya Juga bilang sampai sekarang masih ada. Jangan kau bilang nggak ada. Menurutmu kan seperti itu ya silakan. Kalau belum Nabi- itu sampai sekarang Nabi masih ada. Nabi siapa yang ada? Masuk Nabi loh, jangan salah. Hamba-hamba Tuhan juga bisa bernubuat loh, jangan salah. Yang namanya Nabi itu tidak pernah mati. Yang namanya Adam juga nggak pernah mati. Kau kan Adam, aku kan Adam. Masa kau framing Adam mati? Apa gini, Pak Pancasila, jika Anda mau, saya bisa menyediakan timer. Ngomong Ya, masing-masing boleh. 3 menit atau 2 menit gitu. Enggak bisa. Saya sudah prediksi ini enggak bisa. Ini lain dia nih. Langsung dihakimi saya kan? Iya, Hebat. enggak bisa ini. Ini hamba hina dia nih. Iya, memang aku hina. Memang Jadi ketika engkau berdengar hina di hadapan ketika yang engkau lain berdengar mungkin. kepada hamba Jadi yang agak hina, susah. Kata Bapak,
Ketika engkau berbuat itu kepada hamba-Aku yang hina, samalah engkau seperti berbuat itu kepada Aku. Haleluya. Oke, Us. Yuk, makasih, Us. Oke, sama-sama, saudaraku. Pak. Sila. Shalom, shalom. Malam. Selamat malam. Malam, Pak.